Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Melisa Artika dengan NIM 2105112599 dari kelas 2B Pendidikan Matematika Universitas Riau. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Jessie Alexander Alim SPD MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah landasan pendidikan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai hakikat dimensi manusia. Sebelumnya, apakah ada yang sudah tahu apa itu dimensi manusia? Manusia merupakan makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya yang tunduk kepada aturan hukum alam, mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, mati, dan seterusnya, serta terkait dan berinteraksi dengan alam dan lingkungannya dalam sebuah hubungan timbal balik, positif maupun negatif. Dimensi kemanusiaan adalah hal ikhwal yang berhubungan dengan misi kehidupan yang dilalui oleh manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang mesti dikembangkan secara serasi dan seimbang melalui pendidikan, terutama pendidikan keluarga, yang kemudian dilanjutkan melalui jenis dan jenjang pendidikan formal dan non-formal lainnya yang akan mewarnai perilaku kehidupan melalui pengembangan dimensi-dimensi tersebut. Zakiyah Darajat menyatakan bahwa hakikat manusia jika dilihat dari sudut pandang pendidikan adalah bagaimana cara mengembangkan berbagai dimensi yang dimiliki oleh manusia, mulai dari dimensi keindividualan, dimensi kesosialan, dimensi kesusilaan, dan dimensi keberagaman. Selanjutnya adalah eksistensi hakikat dimensi manusia. Seorang individu manusia yang sejak kelahirannya dari penciptaannya dibekali dengan hakikat manusia untuk pengembangan diri dan kehidupan selanjutnya. Ia dilengkapi dengan dimensi-dimensi kemanusiaan yang melekat pada diri individu itu. Dimensi-dimensi itu adalah dimensi keindividualan, dimensi kesosialan, dimensi kesusilaan, dan dimensi keberagaman. Yang pertama yaitu dimensi keindividualan atau makhluk pribadi. Manusia sebagai makhluk pribadi dimaksudkan sebagai seorang yang utuh, yang terdiri dari kesatuan fisik dan psikis. Kandungan dimensi keindividualan adalah potensi dan perbedaan. Di sini dimaksudkan bahwa setiap individu pada dasarnya memiliki potensi, baik potensi fisik maupun mental psikologis, seperti kemampuan intelijensi, bakat, dan kemampuan pribadi lainnya. Potensi ini dapat berbeda-beda antar individu. Ada individu yang berpotensi sangat tinggi, tinggi, sedang, kurang, dan kurang sekali. Keberadaan manusia sebagai individual bersifat unik, artinya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Setiap manusia sama mempunyai mata, telinga, kaki, dan anggota tubuh lainnya, namun tidak ada yang sama persis bentuknya. Kemudian yang kedua ada dimensi kesosialan atau makhluk sosial. Manusia di samping sebagai makhluk individual, dia juga makhluk sosial. Perwujudan manusia sebagai makhluk sosial tampak dalam kenyataan bahwa manusia tidak ada yang mampu hidup sebagai manusia tanpa bantuan orang lain. Manusia hidup dalam suasana interdependensi dalam antar hubungan dan antar aksi. Adanya dimensi kesosialan pada diri manusia tampak lebih jelas pada dorongan untuk bergaul. Dengan adanya dorongan untuk bergaul, setiap orang ingin bertemu dengan sesamanya. Kandungan dimensi kesosialan adalah komunikasi dan kebersamaan. Dengan bahasa, baik bahasa verbal maupun non-verbal, lisan maupun tulisan, individu menjalin komunikasi atau hubungan dengan individu lain. Di samping itu, individu juga menggalang kebersamaan dengan individu lain dalam berbagai bentuk seperti persahabatan, keluarga, kumpulan, dan organisasi. Kemudian selanjutnya ada dimensi kesusilaan atau makhluk susila. Masalah kesusilaan maka akan selalu berhubungan erat dengan nilai-nilai. Nilai-nilai adalah sesuatu yang dijunjung tinggi oleh manusia, mengandung makna kebaikan, keluhuran, kemuliaan, dan semua itu dijadikan pedoman hidup. Pada hakikatnya, manusia memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan nilai-nilai susila dan melaksanakannya. Kemudian ada moral.
Individu dalam suatu kelompok harus mengikuti ketentuan moral yang berlaku. Ketentuan moral itu biasanya diikuti oleh sanksi atau bahkan hukuman bagi pelanggarnya. Sumber moral adalah agama, adat, hukum ilmu, dan juga kebiasaan. Kemudian yang selanjutnya ada dimensi keberagaman atau makhluk religius. Kandungan dimensi keberagaman adalah iman dan takwa. Dalam dimensi ini terkandung pemahaman bahwa setiap individu pada dasarnya memiliki kecenderungan dan kemampuan untuk mempercayai adanya Sang Maha Pencipta dan Maha Kuasa, serta mematuhi segenap aturan dan perintahnya. Beragama merupakan kebutuhan manusia, karena manusia adalah makhluk yang lemah, memerlukan tempat bertopang demi keselamatan hidupnya. Agama sebagai sandaran manusia. Penanaman sikap dan kebiasaan beragama dimulai sedini mungkin, yaitu melaksanakan di keluarga dan dilanjutkan melalui pemberian pendidikan agama di sekolah. Selanjutnya yaitu pengembangan hakikat dimensi manusia. Semua dimensi kemanusiaan memerlukan pengembangan agar dapat lebih menyempurnakan manusia itu sendiri. Pengembangan semua potensi atau dimensi kemanusiaan itu dilakukan melalui dan dengan pendidikan. Atas dasar inilah maka antara pendidikan dan hakikat manusia ada kaitannya. Dengan dan melalui pendidikan, semua potensi atau dimensi kemanusiaan dapat berkembang secara optimal. Arah pengembangan yang baik dan benar yakni ke arah pengembangan yang utuh dan komprehensif. Yang pertama yaitu ada pengembangan manusia sebagai makhluk individu. Agar individual berkembang menjadi lebih baik, maka perlu adanya pendidikan guna mengembangkan anak didik dalam menolong dirinya sendiri. Untuk dapat menolong dirinya sendiri, anak didik perlu mendapat berbagai pengalaman di dalam pengembangan konsep, prinsip, generasi, intelek, inisiatif, kreativitas, kehendak, emosi atau perasaan, tanggung jawab, keterampilan, dan lain-lain. Hal lain yang perlu dilakukan yaitu pendidik perlu memvariasi metode pembelajaran yang digunakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, sehingga dalam pelayanan pendidikan yang tepat akan melahirkan individu-individu yang memiliki kepribadian yang bagus. Kemudian ada pengembangan manusia sebagai makhluk sosial. Manusia adalah makhluk yang selalu berinteraksi dengan sesamanya. Manusia tidak dapat mencapai apa yang diinginkannya jika dia sendiri. Kehadiran manusia lain di hadapannya bukan saja penting untuk mencapai tujuan hidupnya, tetapi juga merupakan sarana pengembangan kepribadiannya. Proses terbentuknya dimensi sosial dan perkembangannya dalam pendidikan pada diri manusia tampak lebih jelas pada dorongan untuk bergaul. Dengan adanya dorongan untuk bergaul, setiap orang ingin bertemu dengan sesamanya sebagai anggota masyarakat. Contohnya dalam lingkungan sekolah, di mana akan terjadi interaksi antara peserta didik dengan tenaga pengajar atau antara satu peserta didik dengan peserta didik lainnya, sehingga setiap peserta didik dengan semua warga sekolah secara tidak langsung akan saling membutuhkan satu sama lainnya. Kemudian yang ketiga ada pengembangan manusia sebagai makhluk susila. Setiap masyarakat dan bangsa mempunyai norma dan nilai-nilainya. Melalui pendidikan kita harus mampu menciptakan manusia susila dan harus mengusahakan anak-anak didik kita menjadi manusia pendukung norma, kaidah, dan nilai-nilai susila yang dijunjung tinggi oleh masyarakatnya. Norma, nilai, dan kaidah tersebut harus menjadi milik dan selalu dipersonifikasikan dalam setiap sepak terjang dan tingkah laku tiap pribadi manusia. Pentingnya mengetahui dan menerapkan secara nyata norma, nilai, dan kaidah-kaidah masyarakat dalam kehidupannya mempunyai dua alasan pokok, yaitu untuk kepentingan dirinya sendiri sebagai individu dan untuk kepentingan stabilitas kehidupan masyarakat itu sendiri. Kemudian yang terakhir ada pengembangan manusia sebagai makhluk religius. Sebagai anggota dan bangsa yang memiliki filsafat Pancasila, kita dituntut untuk menghayati dan mengamalkan ajaran Pancasila, termasuk dituntut untuk dapat melaksanakan hubungan dengan Tuhan dengan cara sebaik-baiknya. Proses perkembangan agama dalam pendidikan dilatar belakangi dengan semakin merosotnya moral manusia dalam ruang lingkup keseharian saat ini. Hal inilah yang menjadi tujuan dalam pendidikan untuk membina dan mendidik seseorang agar menjadi manusia yang bermoral dan berakhlak mulia. Sekian video ini.
Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.